jadi ketua ospek. Ketua ospek lagi ngospek begitu. Oh, ada yang betul di antara jadi yang dunia jadi terang. Ada purnama. nah itu lamar dengan bapak. Ternyata di bapak. Itulah bapaknya. Insya Allah beliau ingin banget. 4 anak 1 istri cukup. Cukup lah. Enggak Lebih dari nambah. cukup nggak cukup. Nggak nambah. Garut. Kan Bener, bapak punya dalilnya kalau senam. Kalau senam kan itu instruktur senamnya di depan Pak. Rata-rata badannya bagus. Nah bagaimana bapak menghindari melihat badan bagus instruktur senam yang di depan itu yang yang paling menarik Pak Gubernur Bengkulu itu ternyata nih saya baru tahu sekarang dia tidak berdaya menghalangi orang Sunda. termasuk Tidak berdaya menghadapi orang Sunda Pak ya. Betul. Jadi Bapak kalau orang Sunda marah, Bapak nggak pernah ini ngebantah. nggak pernah, nggak boleh ngebantah. Kalau ada orang Sunda ke Bapak minta sesuatu, Bapak pasti bisa memenuhi. Harus. Dan Bapak bekerja setiap hari untuk orang Sunda ya. Iya. Luar biasa. Bayangin Gubernur Bengkulu bekerjanya buat orang Sunda. Kenapa coba? Karena istrinya orang Garut. Karena istrinya orang Garut. Tuh, orang Garut berhasil menaklukkan orang yang paling dihormati di Bengkulu. Saya terima kasih loh Pak dikunjungi kampus saya. Iya. Tadinya janjiannya di BJB Tower. Betul. Acaranya nggak jadi. Tapi memang Bapak rencana mau kemana nih sekarang? Kita mau ke Bandung Barat, ya pamit sama Pak KDM, karena kan Bandung Barat informasinya ada bencana ya. Betul. Bencana harusnya saya 2-3 hari kemarin, cuman karena kesibukan kegiatan, sehingga baru hari ini. Di sana udah ada permintaan warga untuk 5 sumur bor. Sumur bor 5 titik akan kita bantu, dan kemudian juga ada 2 masjid begitu yang kita ingin bantu juga. Mungkin sekitar 1-2 hari di Bandung Barat. Ya, mantap. Nah, tapi itu juga kita sebelum itu udah minta jadwal Pak KDM nih di Bengkulu. Ya kan kemarin kita berharap datang di Tabot begitu. Cuma Pak KDM juga lagi banyak kegiatan. Berharap betul karena di Bengkulu warga Jawa Barat banyak Pak KDM. Orang Sunda di sana biasanya orang Sunda mengebon, nyawa, Iya. jadi kuli bangunan, Kebun teh kita jadi Kabupaten. istri gubernur. Jadi Kabupaten Kepahyang Pak KDM itu ada kebun teh. Rata-rata yang metik teh itu orang Sunda. Begitu. Dan berapa kali nitip, tolong Pak Gub katanya kalau bisa ketemu Pak KDM. Oh, saya bisa. Kalau Bapak ngundang saya datang. Oh iya. Sama di Rejang Lebong. Iya. Kabupaten Rejang Lebong, bupatinya pun saya titip salam. Beliau juga mengundang nanti sama untuk di Kota Bengkulu. Ya, jadi diharapkan Pak KDM ke sana itu bisa berhalang. Iya, saya pernah ke Bengkulu kan, di antaranya waktu itu berkunjung ke Benteng Oh iya, Benteng dan Motor. ke rumah yang jadi tempat pengasingan Bung Karno. Iya. Nah, Benteng itu benteng laut kan, Iya. dulu dibangun oleh Inggris. sebagai benteng pertahanan. Iya, sekaligus benteng pemerintahan sebenarnya. Zaman itu Raples kan. Raples. Jadi orang Inggris sudah sampai ke Bengkulu sejak dulu. Bapak tuh orang Inggris, orang Belanda. Turunan merah putih. Turun merah putih. Nah kemudian penduduknya berapa Bengkulu itu Pak? Bengkulu itu kurang lebih sekitar 2, sekian sampai 3 juta. 3 juta ya. Dan memang heterogen ya, hampir seluruh suku dan suku. Berapa persen yang asli Bengkulu? Bengkulu itu suku Serawai, suku Rejang itu mayoritas. Serawai, Jawa. sama Reja, Iya. mayoritas. Iya. Yang kedua Jawa. Jawa, 3 Jawa. Sunda sama Jawa Banyak Jawa. banyak Jawa. Kemudian dulunya trans. Dulu transmigrasi. Kalau Jawa, Sunda itu rata-rata transmigrasi. Orang Sunda dulu transmigrasi. Iya. Termasuk karyawan perkebunan itu. Termasuk mungkin ya. Transmigrasi. Iya. Transmigrasinya sekarang berarti sudah ada desa yang mayoritas orang Jawa dan desa mayoritas orang Sunda. Betul. Kalau Jawa ini kebanyakan di Kabupaten Bengkulu Utara.
Profesinya apa teman-teman dari Jawa Tengah, teman-teman dari Jawa Timur? Karena mereka dulu program transmigran, mereka kan dikasih lahan tuh, dikasih lahan, kemudian dikasih program pertanian, rata-rata mereka bertani, rata-rata mereka punya kebun sawit gitu kan, apa itu karet gitu. Dan kalau di Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, rata-rata udah berhasil tuh. Dari transmigran itu sudah jadi juragan desa lah ya. Oh, udah menjadi bupati. Bahkan wakil gubernur saya yang sekarang itu orang Trans. Oh, keturunan Jawa. Kebetulan ya. Oh, jadi wakil gubernurnya Iya. orang Bengkulu keturunan Jawa. Gitu. Istrinya sekarang anggota DPR RI. Oh. 2 periode jadi bupati Bengkulu Utara. Oh, Bupati Bengkulu Utara itu adalah warga transmigran. Iya. Zaman dulu ya. Sekarang jadi wakil gubernur. Sekarang jadi wakil gubernur. Bapak keturunan Lampung. Lampung ya. Betul. Iya kan? Lampung. Gimana ceritanya orang Lampung dari Bengkulu? Jadi dulu Pak KDM saya ini kan kuliah tahun 97 merantau ke Bengkulu. Kuliah sebatang kara dan kemudian selesai kuliah nyalon di DPRD kota. Masih 20 berapa itu. Ceritanya kecantol orang Garut gimana? Ini gara-gara ospek. Oh, kuliah. Iya. Jadi orang Garut itu orang tuanya sudah orang Bengkulu. Orang tuanya itu yang laki-laki orang Serawai, orang asli dari sini, Bengkulu Selatan. Sekda waktu itu. Sekda Kabupaten. Ibu orang Garut, termasuk pejabat di dinas sosial. Kemudian saya ini kan waktu itu aktif di kampus kan, sama seperti apa di HMI juga. Kita aktif di kampus di HMI, jadi ketua ospek. Ketua ospek lagi ngospek begitu. Oh, ada yang terang betul di antara jadi yang dunia jadi terang. Ada purnama. Nah, itu. Gila, udah akhirnya. Nah, biasa kan orang suratan kan. Ya. Dari sekian banyak surat kepada ketua ospek itu yang saya cari cuman dari yang paling terang saja. Yang lain nggak saya baca. Saya cari itu nama dia. Ketika temu nama dia itu, hati itu luar biasa senang banget. Ketika saya baca suratnya itu, udah itu awal. Kita kenalan, kemudian dekat begitu. Dan ketika pertama ketemu saya katakan, "Dek, insya Allah kamu akan saya lamar satu." Dia bilang kaget kok bisa begitu kan baru ketemu. Saya bilang insya Allah. Dan tidak lama kemudian saya datang ke rumahnya setelah selesai kuliah tentunya. Lamar dengan bapaknya. Ternyata ditolak. Ditolak sama bapaknya. Kenapa ditolak? Karena nggak jelas ini siapa yang Anda ini calon gubernur. saya kan sendirian datang kan. Nggak mau saya bawa siapa datang. Dulu kan aktivis kan caranya kan bawa motor, bawa celana begitu kan. Karena gagal lah. Tidak serapi ini dulu. Enggak, dulu kita wah rokok apa ini kan. Kamu gondrong. Wah, begitu kita datang. Melamar ditolak. Padahal kita datang tuh dengan penuh percaya diri. Yakin diterima. Ditolak tuh rasanya langit jadi gelap. Wah. Udah pulang sebilang, bilang bagaimana? Udah, cuman karena kita aktivis nggak ada kenal menyerah begitu. Udah kita buat amalan semangat, kemudian kembali lagi. Saya coba kepada ibu, nggak kepada bapak. Saya ceritakan sama ibu. Sudah itu kemudian kita ketemu lagi dan anaknya juga yang kita mau. Alasannya orang tuanya benar. Dia bilang ini kan baru S1. Saya kepengen anak saya ini yang melanjutkan pendidikan. Saya bilang Pak justru kalau dia menikah dengan saya jamin S2 nya. Tapi kalau dia nggak menikah ke saya khawatir S2 nya. Walah, luar biasa. Agak ancam dia. Hebat juga ya. Bapak itu di HMI pelatihan apa ya? Strategi taktik. Akhirnya alhamdulillah diterima. Cuma kabarkan sama orang keluarga lagi nggak apa-apa sudah saya tinggal datang dan kita nggak pulang ngapain nggak usah mewah. Saya bilang kan kita nikahnya di masjid, resepsinya di masjid. Yang penting saya bilang untuk apa kita pesta besar-besaran tapi rumahnya kemudian masih ngontrak. Saya nggak mau, saya bilang. Maka musyawarah sama calon istri, setelah kita nikah kita harus punya rumah. Walaupun rumah itu kecil, kredit, tapi udah kita punya. Iya. Karena ketika kita menikah,
Istri itu harus punya rumah. Kalau kitanya kan gampang. Alhamdulillah, Pak Kadem, sekarang kita dikaruniai 4 anak. Satu itu termasuk ngefans sama Pak KDM, anak saya Hafiz. Ya, Nanti Hafiz ketemu Akna lagi. Muhammad. Insya Allah beliau ingin banget ketemu. 4 anak 1 istri cukup? Cukup lah, Nggak lebih dari nambah? cukup, nggak cukup udah. Nggak nambah? Garut loh. Kan Bapak punya dalilnya kalau nambah. Cukup saya. Saya termasuk mungkin aliran yang cukup lah, merasa cukup. Cukup, Iya, ya. apalagi Walaupun Garut. dalilnya ada ya? Walaupun dalilnya ada gitu. Dalil itu tidak digunakan? Ya sampai hari ini mungkin cukup lah. Ya 4 anak. Bapak ini tidak menggunakan dalil itu apakah karena memang sangat merasa cukup dengan Iya. satu atau takut? Bukan takut Pak KDM, ya kita kan waktu kita udah habis ya. Habis Apalagi ya. jadi gubernur ini kan. Ngurusi anak yatim, ngurusi. Kan di Bengkulu itu kan 100% target kita anak yatim diangkat anak oleh seluruh pejabat. Wah, itu programnya. Iya, luar biasa. kalau gubernur itu dan jajarannya SMA sederajat, kalau wali kota bupati SMP ke bawah. Ribu-ribu anak yatim kita angkat anak. Agama apapun, suku apapun, nggak ada beda-bedakan karena gubernurnya, bupati, wali kotanya itu harus bisa merangkul semua. Iya. Jadi waktu udah, saya pikir sudahlah. Ya kita berumah tangga itu apa yang kita cari. Iya. Tapi Bapak walaupun ngurusin masjid, ngurusin pemerintahan, otomatis fokus keluarga, ngurusin anak yatim. Iya. Tapi saya lihat Bapak nggak lupa senam. Masih senam. Alhamdulillah. Senam itu ini aja treadmill lah ya. Treadmill. Jalan paling. Nah itu kan Pak kalau senam nih Pak, kita canda nih Pak. Iya, Kalau iya. yang serius kan sudah. Kalau senam kan itu instruktur senamnya di depan Pak. Rata-rata badannya bagus. Nah bagaimana Bapak menghindari melihat badan bagus instruktur senam yang di depan itu, yang pakai apa? Pakai di bawahnya pakai itu peninggi. Karena itu menurut saya ya. Ya. Itu sangat-sangat membahayakan. Saya banyak menghindar. Oh menghindar Pak? Menghindar. Oh. Saya lebih baik buat tempat sendiri. Oh. Jadi ada treadmill gitu kan, sedikit gitu kan, angkat beban sedikit itu aja. Jadi kalau senang sendiri aja udah. Waktu itu Bapak saya pernah senam loh di lapangan saya lihat. Oh yang kita retreat. Yang di mana nih? Dulu ada pernah Bapak senam. Oh iya. Senam waktu merah kampanye- putih, waktu jalan kampanye santai. kali? Iya, kampanye juga ada. Waktu kampanye itu kayaknya Iya, Pak. kampanye. Biasa Pak kalau waktu kampanye kan nggak senam juga jadi senam Pak. Iya, cuman kita memang berat jaga pandangannya. Oh jaga pandangan. Sambil istighfar aja udah. Oh sambil istighfar ya kan. Kalau sudah kelihat Pak, saya liatin aja. Karena itu bagian anugerah yang harus saya dapat. Nah, fokus apa? Bengkulu kan areal hasil tambangnya gimana di Bengkulu Pak? Bengkulu itu termasuk penghasil batu bara. Ya. Batu bara juga, dan sekarang ini ada emas yang mau digarap ya di Kabupaten Sluma. Tapi memang itu kan masuk ke Bukit Barisan. Dulu hutan lindung dia kan. Maka di zaman saya bilang kita perlu waktu untuk kemudian mendiskusikan kepada banyak masyarakat, karena jangan sampai ini menjadi persoalan. Ini kan berhubungan dengan alam ya. Bukan kita nggak setuju ataupun kita setuju, tidak. Tapi yuk kita membuat kebijakan yang langsung bersentuhan ke masyarakat, itu melibatkan masyarakat. Soal waktu saya pikir nggak ada persoalan. Ya. Begitu. Jadi kita batu bara kita ada, Banyak. emas kita ada banyak. Batu bara banyak, emas banyak. Iya. Kalau di Bengkulu mungkin dilewatin mobil gede-gede, jalan tetap mulus kali ya. Oh enggak, Ancur udah kita larang. Saya udah bawa surat untuk kemudian, dan bupati-bupati juga. Jadi jalan yang akan kita bangun, jalan provinsi yang rusak, syaratnya bupatinya, camatnya, desanya itu bisa menjaga jalan. Oh. Tidak boleh kemudian truk-truk besar yang melebihi tonase itu lewat, nggak boleh. Dan perusahaan-perusahaannya pun kita sudah undang. Saya minta Pak Wagub tolong diundang perusahaan-perusahaan yang menggunakan itu. Sehingga kita duduk sama-sama semua buat pernyataan. Tidak akan melakukan itu. Termasuk yang terakhir kan Bupati Utara kan. Jalan yang paling hancur yang dilalui batu bara, terusnya batu-batu sungai apa segala macam itu. Sehingga kemudian kita baru bangun jalan-jalan yang oke. Tapi jalan yang belum, saya nggak bangun. Jadi jalan yang berpotensi dilewati oleh mobil-mobil berkapasitas muatan yang sangat tinggi ditunda dulu pembangunannya.
Tunda. Difokuskan yang nyaman dan Iya. aman mobilnya. Iya. Kalau enggak sih sekali bangun besoknya rusak lagi. Iya betul. Dan masyarakat kan cenderung menyalahkan kita, Iya. gitu loh. Jarang sekali menyalahkan di luar pemerintah. Iya. Tapi sekarang masyarakat sudah mulai sadar, kenapa ini nggak dibangun? Karena komitmennya belum berjalan. Komitmen dari perusahaan yang menggunakan kendaraan roda 4 di atas tonase, komitmen pemerintah setempat yang belum ada, maka kita belum bangun. Begitu. Dan memang juga kan keuangan kita terbatas kan. Bengkulu berapa APBD-nya? Kalau Bengkulu tuh kecil lah Pak KDM. Jauh dengan Berapa? Jawa Barat. Kita cuman awalnya 2,9 ya. 2,9 triliun. 2,9 dipotong sekitar 200. Sekarang dipotong lagi 400-an kan. Jadi tinggal 2, Ya sekitar 2,2 2,3 kan. 2,3 triliun. Iya. Gubernur itu ya? Gubernur. Kan wilayahnya luas. Kita 10 kabupaten kota. Tapi dari situ kita efisiensi, kita bisa membangun untuk jalan 600 miliar. Wah. Ya luar biasa. Iya. Kalau 2,4 Iya. alokasi untuk jalan 600 miliar. itu luar biasa. Gimana caranya itu? Bisa 600. Yang pertama kita bicara sama kawan-kawan dewan. Karena kan di situ cenderung ada pokir-pokir kan. Ya. Dan biasanya pokir-pokir itu alokasinya nggak ke sana. Karena saya pernah di pimpinan dewan, pahamlah cara berkomunikasi. Kita bicara, walaupun ada dinamika tetapi oke, 600 miliar kita amankan. Kenapa jalan yang penting, yang besar? Karena memang setiap kita datang ke kabupaten kota, permintaan masyarakat pertama kali adalah perbaikan jalan dan jembatan. Iya, itu Maka, biasa. Iya, 600 miliar kan. Terus dari mana dana ini? Ya kita pangkas dana-dana yang nggak penting, misalnya dana media. Dulu dana media itu Pak Kadem besar banget. Berapa? Ratusan miliar. Berapa? Ratusan miliar. Maka kita potong, ya kan, kita alihkan ke jalan. Begitupun anggaran-anggaran ya seperti makan minum, anggaran perjalanan dinas, ya lemak-lemak birokrasi lah ya, yang nggak sampai ke masyarakat kita potong. Oke. Kalau tunjangan pegawainya? Tunjangan pegawai kita ya karena ada syarat undang-undang 2027 nanti ya, itu 30%, belanja pegawai kami kan di atas 40%. Sehingga kan di situ kan kalau tidak 30%, maka transport daerah ditahan. Lah kalau ditahan kan kacau kita. Iya. Apalagi Bengkulu. Kalau Jawa Barat kan PAD-nya tinggi kan. Dari kendaraan aja mungkin 11 triliunan ya. Kita kecil. Kita nggak sampai 1 triliun. Tunjangan pegawai termasuk yang dipotong? Tahun ini rencananya. Belum tapi? Belum. Tapi TPP-nya sudah kita sepakati TPP-nya dengan dipotong? DPR. TPP-nya kita potong. Berapa persen dipotong? Ya mungkin sekitar 40 sampai 50. Lumayan loh Pak. Iya. Kalau TPP-nya sudah dijaminkan di Bank Jabar, termasuk Bank Jabarnya kerjasama. Iya. Gimana? Ya sebenarnya kita juga nggak ada alternatif Pak Gede. Sulsel saja yang lebih besar APBD dari kita, mereka sudah 50% dipotong. Tahun dulu. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Karena kan ada undang-undang yang mensyaratkan transfer daerah itu di 2007 akan diberikan kalau belanja pegawainya di bawah 30%. 30%. Lah kita yang 40% ini Repot. nggak ada solusi lain. Misalnya solusi yang lain sudah ada belum Ibu? Ada, OPD kita rampingkan. Sudah. Ada penghematan dikit dari sana. Tapi nggak sampai. Masih di atas 40. Ada lagi misalkan kita sekarang ini buat kerja 3 hari. Sehingga kantor-kantor kemudian ada efisiensi. Itu pun nggak maksimal. Nggak maksimal juga. Belum juga sampai kepada 30%. Makanya kalau ada yang protes, saya tanyakan, tolong carikan cara. Bagaimana caranya TPP kita tambah. Tapi belanja pegawai kita bisa 30%. Dan nggak ada satupun yang bisa menemukan cara itu. Dan kita sudah potong saja misalkan, belanja pegawai kita masih belum sampai 30%. Karena dulu, di zaman dulu, itu banyak pegawai-pegawai dari kabupaten itu pindah ke provinsi. Yang menjadi beban kita kan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Oh, jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Ratusan. Ya mungkin ribuan ya. Oh, ribuan. Ribuan. Gimana cara pindahnya ribuan pegawai? Ya pindahnya kan orang menyampaikan surat, gubernurnya oke, langsung dari BKN itu keluar langsung. Nggak ada batasan. Berarti di provinsi pegawainya kebanyakan. Kebanyakan. Itu jadi beban. Makanya apa masalahnya ini? Beban pegawai kita. Maka saya moratorium. Hari pertama kita kerja sebagai gubernur, kita langsung moratorium. Nggak lagi terima pindahan. Kalau toh ada yang penting, titipan aja statusnya. Jadi misalkan ada orang Jawa Barat, pindah ikut suami, kepengen kerja di sana. Boleh saja kerja, kan nggak bisa dihalangin. Tetapi kemudian statusnya titipan. Nah, begitupun dari kabupaten, ya? titipan.
Sesuai dengan partai Bapak, titipan. Begitu. Iya. Jadi kita ketemu nih sama gubernur yang santri, kemudian kebetulan mampir ke Lembur Pakuan, akan berkunjung ke Bandung Barat, menengok saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya Bapak. Ya. Semoga perjalanannya sehat. Amin, amin, amin. Dan Bapak sukses memimpin Bengkulu. Amin. Terima kasih. Oke, Kang. Insya Allah saya bertemu ke Bengkulu. Ya. Ya. Semoga seluruh warga Bengkulu sehat, Ya. berkah, terus beraktivitas untuk kebaikan pembangunan dan kesejahteraan warganya. Amin. Terakhir cuma saya nanya, kalau di daerah tambang itu warganya sejahtera nggak sih? Rata-rata enggak. Cukup. Terima kasih. Rata-rata enggak. Betul. Ya. Sebentar mungkin saya mau ngasih hadiah, Kang. Ini hadiah. Ya, hadiah ini mungkin bukan dari bendanya, tapi dari nilainya. Iya, Pak. Hampir 124.000 nabi dan rasul itu pegang benda itu. Bahkan Panglima Sudirman pun, jangankan waktu manusia, ketika patung di Jakarta pun pegang benda itu. Tongkat. Tongkat ini, Pak Dem, tongkat kesayangan saya. Ini saya hadiahkan untuk Pak KDM. Ya, saya doakan Pak KDM diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk menebarkan kebaikan. Amin. Bismillah. Bismillah. Ya, hidup ini menggunakan tongkat agar kita dituntut menuju tujuan yang mulia. Dan jangan sampai hidup kehilangan tongkat sebagaimana lagu Romeo. Bapak terima kasih. Ya, ya. Udah. Ayo, baris. Ini Kabupaten Kepayang, Pak. Ini sosial. Nah, ini tempat dia saja. Ini Pak Sekda. Ini kepegawaian dia. Ini buku. Ya. Ini ada yang saya tulis. Kalau saya ngomong ada yang mikir. Tes terus. Kang, oke, Assalamualaikum. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Itu Kang. Assalamualaikum.